Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku kelas 5. Kali ini kita akan belajar bab 4 bulan Ramadan yang indah dengan kompetensi dasar memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Anak-anakku sekalian, mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang indah? Karena dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan dan banyak sekali pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di sana diterangkan tentang tujuan orang-orang yang berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka kewajiban orang yang berpuasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dengan tujuan supaya manusia, orang-orang yang beriman yang melaksanakan puasa itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa, meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus berpuasa? Nah, itu jawabannya, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa dan dekat dengan Allah. Anak-anakku sekalian, sekarang pertanyaannya, apa puasa itu? Puasa itu apa? Oh, puasa itu berasal dari kata saum atau siam, yang artinya menahan. Maksudnya yaitu menahan makan, minum, serta yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian apa yang menjadi hukum berpuasa? Seperti ayat yang sudah saya sampaikan di depan, di sana ada kata kutiba, yang artinya diwajibkan. Berarti hukum puasa adalah wajib atau fardhu ain bagi orang yang sudah cukup syarat dan ketentuan-ketentuannya. Nah, fardhu ain artinya kewajiban bagi setiap muslim atau setiap orang-orang yang beriman. Ya, setiap orang Islam, setiap orang yang beriman dan mampu sudah memenuhi ketentuan untuk berpuasa, maka hukumnya adalah fardhu ain. Kemudian tujuan dari berpuasa sendiri seperti yang saya disampaikan, bahwa tujuan berpuasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Allah. Ya, kata takwa sendiri itu artinya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa. Ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, batalnya puasa, yang merusak pahala puasa, dan sunah-sunah puasa. Nah, yang menjadi syarat wajib berpuasa, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah balik. Ya, balik artinya kita sudah dewasa.
Tapi bagi anak-anak, kewajiban berpuasa ini sebagai ajang latihan supaya nanti kalau sudah balik itu sudah mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian berakal. Berakal artinya ini kita tidak gila. Ya, artinya kita mampu berpikir mana yang benar, mana yang salah. Artinya kita berakal. Kemudian yang keempat adalah mampu. Yang dimaksud mampu itu adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Karena ada orang-orang yang sementara tidak mampu atau ada yang sudah tidak mampu. Nah, contohnya orang yang sakit, nah, orang yang sedang bepergian jauh, orang yang sudah tua, maka ada kewajiban bagi mereka untuk mengqadha atau mengganti puasa atau juga dengan membayar fidyah. Kemudian yang menjadi syarat sah puasa, nah, yang tadi yang diwajibkan orang beragama Islam, maka syarat sah puasa yang pertama juga beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, kalau melaksanakan puasa, maka tidak akan mendapatkan apa-apa karena yang menjadi syarat sahnya adalah puasa. Kemudian yang kedua berakal seperti tadi. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz atau tamyiz, yang artinya cerdas, mampu membedakan ya mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak baik. Kemudian suci dari hadas besar. Nah, suci dari hadas besar ini, nah, contohnya kalian mestinya sudah tahu ya, bagi orang yang sudah balik itu akan mengalami hadas-hadas yang besar yang harus disucikan dengan cara mandi keramas atau mandi besar atau bisa dikatakan dengan mandi junub. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui waktu-waktu berpuasa. Mana waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, mana waktu yang dilarang untuk berpuasa. Nah, karena pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari Tasyrik itu kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian yang menjadi rukun puasa itu hanya ada dua, yaitu berniat pada malam hari, kemudian yang kedua menahan makan dan minum, serta yang membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu untuk rukun puasanya. Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Di antaranya yaitu makan, minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian mabuk ya, atau hilang akal. Termasuk juga pingsan, itu akalnya hilang, tidak sadar. Kemudian haid dan nifas. Atau kalau haid mestinya anak-anak sudah mengetahui, yaitu datang bulan bagi seorang perempuan. Dan kalau nifas itu artinya darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian murtad. Apa itu murtad? Murtad itu artinya orang yang keluar dari agama Islam, maka puasanya akan menjadi batal, tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang tidak membatalkan puasa tapi merusak pahala puasa. Artinya mereka hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja dan hilang kewajibannya saja, tapi pahalanya akan rusak atau mungkin bahkan tidak akan mendapat pahala. Nah, apa saja diantaranya? Yaitu dusta atau berbohong, kemudian menghina dengan orang lain, menghasut, memfitnah, marah, dan semua perbuatan-perbuatan tercela. Itu akan merusak pahala puasa. Kemudian yang menjadi sunnah-sunnah puasa, nah ini lebih baik untuk dikerjakan karena hukumnya sunnah lebih utama, yaitu yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi dalam sahur kita tidak terburu-buru untuk segera menyelesaikan, tapi kita akhirkan saat-saat
sahurnya. Kemudian yang kedua adalah justru menyegerakan dalam berbuka. Jadi tidak menunda-nunda di saat berbuka. Lebih baik kalau sudah datang waktu berbuka, kita segera untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, dalam berbuka sebaiknya dengan yang manis-manis, ya, makan kurma, kemudian minum air terlebih dahulu, ya, tidak langsung makan habis, ya, kita sedikit demi sedikit. Itu malah justru menjadi sunnah-sunnah puasa. Anak-anakku sekalian, sekarang apa yang menjadi manfaat dari berpuasa? Yang pertama, dengan puasa kita akan melatih kesabaran. Setelah sahur, kita sudah ditantang dengan makan, minum, lapar, tapi kita masih sabar menunggu waktu datangnya berbuka. Kemudian yang kedua, menanamkan rasa kasih sayang. Ya, sebagai contohnya bahwa masih banyak dari saudara kita yang masih kekurangan makan. Bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus. Nah, kita menanamkan rasa kasih sayang, kita merasakan kepedihan mereka dengan kita berpuasa. Kemudian yang ketiga juga sebagai rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah. Bahwa Allah itu sudah menurunkan nikmat-nikmatnya yang banyak. Ya, nikmat-nikmat Allah itu sudah sangat banyak, kita bersyukur kepada Allah dengan cara kita berpuasa. Kemudian juga akan terbiasa berperilaku jujur atau kita menghindari sesuatu yang merusak pahala puasa. Ya, kita berperilaku yang terpuji, termasuk perilaku jujur. Orang yang berpuasa itu harus jujur pada dirinya sendiri. Ya, tidak seperti orang-orang yang berpura-pura puasa padahal tidak puasa. Itu artinya orang yang tidak jujur. Tapi dengan niat puasa yang benar, kita akan berperilaku jujur. Juga manfaat dari puasa itu sendiri, kita akan sehat jasmani dan rohani kita. Ibarat sebuah mesin, maka ada saat-saat tertentu mesin itu harus diservis, harus istilahnya harus diperbaiki organ-organ yang ada dalam badan kita, yang ada dalam rongga perut kita. Ini kita servis atau kita perbaiki dengan cara kita berpuasa. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita tentang puasa atau bulan Ramadan yang indah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaat apa yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.